kalau seandainya kamu sudah bisa dapatkan tangkap si target itu, kamu membisikkan sesuatu. Nah, ada salam dari institusi yang besar di Republik ini. Tapi saya tidak akan munculkan di sini, biar itu materi di penyidikan. Karena pesannya begitu, maka EW bilang, mahal dong harganya, ini kan mainannya melibatkan banyak orang. Naik dong harganya. Dan yang tadi tidak debat 50 juta, dia bilang, enggak, gua mau 100 juta. Kata EW. Nah, akhirnya negosiasi. Dapatnya 60 juta. Anak-anak ngambil, masukkan ke mobil, kemudian ditaruh di jok tengah. Ya. Jadi yang nyetir itu namanya EWB, kemudian di sampingnya EW, kemudian yang paling belakang itu adalah si RA. Di kursi belakang. Barisan belakang. Ya. Yang mengapit. Nah, yang mengapit dua korban? Itu AT sama GRS. Ya. Apa yang dilakukan di dalam mobil terhadap almarhum Ilham Pradipta? Ya. Di dalam mobil ya dilakban untuk tidak ngomong, kemudian yang bersangkutan kalian salah nangkap orang gitu. Tapi karena ordernya begitu ya udah. Jalan saja, mereka keluar dari situ. Enggak. Masa? Enggak. Bagaimana pengintaian dilakukan terhadap operasi yang dilakukan oleh adik-adik saya itu? Ya. Mereka menjadi yakin bahwa mereka sedang diintai untuk pekerjaan itu adalah ketika keluar dari situ, 3 mobil mengikuti mereka dari belakang. Keluar dari pertokoan itu? Keluar dari pertokoan itu. Kemudian diarahkan ke Kemayoran. 3 mobil? 3 mobil. Nah, ketika mereka sampai di Kemayoran, sudah ada 3 mobil yang tunggu. Itulah mobil yang mengikuti sejak dari pertokoan? 3 mobil yang tunggu, itu mobil Fortuner. Lain lagi? Lain lagi. Di pertokoan itu, Lotte tadi namanya. Ya. Kan sudah diperkirakan, di situ ada CCTV, di situ ada banyak orang, karena kan tempat biasa, kan tempat umum. Kenapa para penculik ini tetap mau menjemput paksa di tempat yang seterbuka itu? Bro, jangan bayangkan bahwa orang-orang seperti mereka menghitung resiko serigit yang kita pikirkan. Termasuk ada CCTV atau tidak. Dan dalam benak mereka tidak ada persekongkolan untuk kemudian menghilangkan nyawa dan segala macam. Hanya sekedar, ya tangkap ya selesai. Bang Honing, ini maaf ya, menjemput orang yang masih bernyawa, kemudian membuang orang itu setelah tidak lagi bernyawa, sudah sepantutnya orang-orang yang melakukan perbuatan keji semacam itu dihukum seberat-beratnya loh. Dan itu adalah klien Bang Honing. Oh iya, biarkan aja nanti hukum yang putuskan. Sekarang sedang di penyidikan, kemudian nanti kita lihat bagaimana jaksa membuat tuntutan, lalu nanti hakim membuat putusan, kita melakukan pembelaan pada saat persidangan. Jadi klien-klien Bang Honing inilah yang tanda petik menyempurnakan peristiwa kejahatan itu. Yang memulainya di titik hulu dan mengakhirinya di titik hilir. Oh enggak. Kok enggak bagaimana? Itu perkataan Adrianus Agal. Itu nanti salah seorang penasihat hukum atau kuasa hukum para tersangka juga. Kan klien saya itu tidak masuk seperti yang diskenariokan si Agal. Nah, ini tanda-tanda adanya pecah kongsi nih, antar para tersangka. Dan perkiraan saya juga pecah kongsi antar kuasa hukum. Kita tidak pernah berkongsi, jadi tidak mungkin pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madilog. Rasanya belum lepas dari ingatan kita kasus meninggalnya diplomat muda Arya Daru. Kita dikejutkan lagi dengan meninggalnya seorang bankir muda yang kebetulan merupakan kepala cabang Bank Rakyat Indonesia. Pelakunya berapa? Dari hari ke hari terus bertambah. 4, 8, dan saat kita berbincang tentang tema ini saat ini, dikabarkan jumlah orang yang sudah diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya adalah 15 orang. Narasumber saya saat ini adalah kuasa hukum dari sebagian para tersangka. Kita akan coba cek seberapa jauh keterlibatan mereka, dan kita akan coba takar seberapa jauh mereka akan bekerja sama dengan otoritas penegakan hukum mengungkap kasus ini setuntas-tuntasnya. Narasumber saya adalah Honing Sani, ST, SH, MH. Ya. Yang merupakan kuasa hukum
dari sebagian tersangka kasus penculikan Kepala Cabang BRI yang sekaligus merupakan Bang Honing ini adalah anggota tim pembela Forum Pemuda Cendana Wangi NTT. Ya, right. Bang Honing, terima kasih ya sudah datang ke ruang diskusi Madilog. Kita lanjutkan perkataan saya tadi, bahwa saya mengendus sudah mulai ada pecah kongsi antar para tersangka dan pecah kongsi antar kuasa hukum. Tapi disanggah kan ya? Ya, Sekarang pasti. bantu saya untuk menyamakan persepsi dulu. Ya. Ini ada 4 orang wajah tersangka. Yang klien Bang Honing itu yang mana? Coba. Yang punya saya itu adalah yang pertama. Ini yang Bang Honing pegang sekarang ini adalah 4 orang yang diamankan pertama kali Ya, kan? betul. Yang disebut-sebut sebagai pelaku penculikannya Ya, dari pertokoan itu. Ya, betul. Yang mana? Dari Kliennya 4 yang ini. mana? Yang saya punya itu ini 1, ini 2, ini 3. Boleh saya tahu inisialnya atau nama mereka siapa? Saya tidak menyebut nama, saya tapi menyebut inisial aja. Oke, dari yang pertama Ya. ini siapa? Yang Dari paling kiri. inisial. Itu tidak punya saya itu. Oke. Jadi yang mana? Jadi yang punya saya itu yang pertama adalah YRS. YRS yang mana? YRS yang ini. YRS. Ya. Oke, lanjut. Kemudian AT. AT. Ya. AT yang? AT yang ini. AT. Oke. Ya. Kemudian yang berikutnya EWB. yang pakai topi Ya, ini. ya. EWB. Ya. Pertanyaan saya, dari sebutlah komplotan penculik ini ada 1 yang bukan merupakan klien Bang Honing. 2. Ya. Berarti ada 1 orang lagi yang Ya. fotonya tidak tercantum di sini. Betul. Kenapa mereka tidak masuk dalam kuasa hukum yang sama? Kan seseorang memberikan kuasa atas keyakinan dan kepercayaan mereka. Ya. Dan ketika kasus ini pertama kali mencuat ke Ya. publik, maka sebagai senior, sebagai sesama orang NTT, Ya. kita mengambil inisiatif untuk melakukan advokasi. Mengapa itu kita lakukan? Untuk menghindari jangan kemudian adik-adik atau yang sekarang ini tersangka kemudian dijadikan bantal karena ketidakmampuan memberikan pembelaan hukum secara maksimal. Tapi kalau Bang Honing katakan mereka memilih tentu berdasarkan kepercayaan mereka Ya. gitu. Berarti secara tidak langsung Bang Honing ingin mengatakan ada 2 orang tersangka yang ternyata tidak menaruh kepercayaan mereka terhadap Bang Honing. Karena itu subjektivitas. Sesuatu yang sifatnya subjektivitas tidak bisa ditakar. Kenapa 2 orang itu, maaf kata ya, tidak percaya sementara 3 lainnya percaya pada Bang Honing? Itu tanya aja. Karena kepercayaan itu subjektif. Oke, saya ubah saja kalau Ya. gitu. Kenapa 3 orang yaitu AT, YRS, dan EWB mempercayakan perjuangan hukum mereka kepada Bang Honing? Jadi begini ceritanya adalah, kita lompat dulu ke belakang. Oke. Ketika kasus ini terjadi, lalu adik-adik itu ditahan, kami mengambil inisiatif untuk kemudian ke Polda Metro untuk menemui mereka. Dari 4 orang itu, ada seseorang yang menjadi koordinator, diperiksa secara terpisah. Apa inisialnya? Inisialnya EW. 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 Itu bukan kliennya EW. Bang Honing. EW itu yang kemudian ditangkap ketika penerbangan ke Labuan Bajo. Oke. Benarkah EW ini kuasa hukumnya adalah Adrianus Agal? Ya. Oke. Lanjut. Nah, kemudian 4 yang lainnya itu ketika kita temui semua bersepakat untuk kemudian diadvokasi oleh tim hukum dari Cendana Wangi Forum Pemuda NTT. Dalam perkembangannya, ketika pertemuan itu selesai, kemudian yang inisialnya itu RA, yang juga masih kekerabatan dengan EW, memilih untuk mengambil penasehat hukumnya sendiri. Apakah Adrianus Agal itu dari Cendana Wangi? Untuk pembelaan ini tidak. Tidak. Dia tidak. Kita Cendana Wangi adalah yang sampai dengan tadi kita ada 28 orang, saya 1 di antara itu. Kalau Bang Honing menyebut berinisiatif berulang kali tadi dikatakan berinisiatif, sebetulnya waktu itu Bang Honing berinisiatif untuk menjadi kuasa hukum mereka semua atau memang sejak awal hanya mengincar 3 orang tersangka saja? Bukan 3 orang, karena sesama dari 5 itu 3 dari NTT, kemudian 2 adalah adik-adik dari Ambon, tapi mereka keseharian itu bersama-sama. Ambon itu maksudnya Provinsi Maluku? Iya, betul. Maka
kita berharap bagaimana yang bisa kita lakukan. Apakah tawaran kita diterima atau tidak, bagi kita tidak soal. Kalau tidak diterima, maka kita akan memberikan advokasi seminimal mungkin. Karena tidak jadi kuasa hukum, tidak bisa melakukan pendampingan. Ternyata, ketika kita ke Polda dan teman-teman penyidik memberikan kesempatan untuk itu, dan mereka bertiga bersedia. Sebelumnya itu, empat yang kami temui sebagai abang mereka di perantauan, mereka setuju. Tapi sesudah pertemuan itu lalu RA itu memilih untuk jalan sendiri. Dan bagi saya dan bagi teman-teman yang terbiasa dengan pendampingan di pengadilan atau di penyidikan, itu hal yang biasa. Jadi saya tidak bisa juga kemudian serta-merta saya yang memperkenalkan dan membuat banyak teman-teman masuk kok, belakangan kemudian kamu memilih jalan sendiri. Tidak jadi soal. Tetapi dengan kondisi hari ini, maka saya dan 27 teman-teman yang bergabung di Cendanawangi itu punya tanggung jawab untuk kemudian 3 klien kami mendapatkan hukum yang seadil-adilnya terkait dengan tindakan pidana yang mereka lakukan, penjemputan paksa yang kemudian publik menyatakan sebagai penculikan. Di forum Pemuda Cendanawangi itu saya bayangkan banyak advokat dari NTT kan ya? Ya, betul. Lalu kenapa seorang Honing Sani yang kemudian terpilih untuk menjadi kuasa hukum bagi para tersangka ini? Ini inisiatif. Karena apa? Karena tidak mungkin kita mengharapkan bayaran. Justru teman-teman yang bergabung di situ, pertama pro bono tentu saja, juga kemudian tanggung renteng, karena pekerjaan-pekerjaan ini kan konsolidasi, menyusun berkas, masih ada biaya harusnya, dan kita bersepakat untuk kemudian melakukan itu secara bersama-sama. Kapan sebetulnya Bang Honing terhubung ke mereka ini? Dengan cara apa bisa terhubung itu? Kita bergabung dalam organisasi Forum Pemuda NTT, dan ketika pertama kali kita mengambil inisiatif untuk ketemu dengan para tersangka, kita tidak juga kemudian berpikir bahwa mereka belum punya pengacara. Tapi setelah kita sampai di sana, mereka sangat welcome dan mereka bilang, oh kami terima kasih. Dan waktu itu mereka memang belum punya pengacara? Belum punya. Nah, kalau seandainya tidak diambil inisiatif, apakah mereka tidak punya pengacara? Punya tentu saja. Disediakan negara? Disediakan negara, karena hukumannya di atas 5 tahun. Nah, jadi begitu. Pro bono. Ya. Bang Honing belum kenal mereka sebelumnya? Iya, belum. Sama sekali belum kenal? Belum kenal. Lantas, coba. Daripada ini kita tenggelam dalam berita yang simpang siur, klien-kliennya Bang Honing ini apa sesungguhnya yang mereka lakukan? Kalau menurut Adrianus Agal, yang merupakan kuasa hukum 2 tersangka lainnya, saya juga klarifikasi, Agal itu cuma memegang satu saja. Memegang satu saja. Satu saja. Yaitu si EW. RA dipegang oleh yang lain lagi. Yang lainnya lagi. Tidakkah dalam konteks strategi hukum ini justru rentan untuk saling baku cakar, baku bunuh di ruang sidang nanti? Idealnya memang harus, karena tindakan yang dilakukan secara bersama-sama, kemudian hampir tidak ada yang berbeda ketika di hadapan penyidik, harusnya yang idealnya adalah dalam satu payung. Tapi kembali lagi, karena yang namanya kuasa itu diberikan oleh yang bersangkutan, dan ketika mungkin pertimbangan saya dapat, kenapa kamu kemudian memilih jalan sendiri? Oh, itu saya mau kuasanya om saya, keluarga saya, dan lebih banyak karena kekerabatan 2 orang ini kemudian memilih jalannya sendiri gitu. Kita kembali ke pokok pertanyaan tadi. Berarti sebutlah ini sebelum ada kuasa hukum EW, RA, kemudian 3 tersangka lain yang merupakan klien Bang Honing, AT, YRS, EWB. Mereka ini apa yang mereka lakukan? Jadi begini, kejadian itu tanggal 20, tanggal 19 Agustus, sehari sebelum kejadian, EW sebagai orang yang mengkomunikasikan dengan 4 yang lain tadi itu, mengajak pertemuan di salah satu kafe di Kramat Jati. Tapi mereka berlima sesungguhnya sudah saling kenal? Saling kenal. Mereka saling kenal. Baik. Teman lama ini?
Teman Ngajak lama, ngobrol teman di kafe. kerja. Sebagai? Ya, teman kerja kan sebagian besar saudara saya, adik-adik saya itu kan pekerjaan serabutan. Apa Misalnya aja sebagai yang- apa itu? Debt collector Oke. misalnya. Jadi mereka berkumpul di kafe itu Ya, mereka berkumpul kemudian tentu saja ada kerjaan ini, ya kan? Nah, ada kerjaan. Siapa yang mengajak untuk pertemuan EW? EW mengajak pertemuan, kemudian di pertemuan itu mereka kemudian setelah mereka berkumpul tidak lama berselang datang inisial F. F ada di foto ini? Nggak ada. F tidak ada di Saya foto belum ini. ketemu. F ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oke, lanjut. Nah. F ini sipil atau bukan sipil? Bukan sipil. Bukan sipil. Ya. Lanjut. Jadi F yang mengorder kerjaan itu. Jadi yang berkomunikasi dengan F itu EW. Oke. Jadi karena ada permintaan dari F, maka EW mengajak 4 teman-temannya yang lain untuk pertemuan itu. Permintaan F ke Dalam EW pertemuan itu, sesudah 4 orang itu hadir, beberapa saat kemudian EW hadir, setelah itu F datang. Dan F datang, dia bilang begini, saya meminta bantuan untuk kemudian mau menjemput paksa seseorang. Itu kosakata yang dipakai, Ya. menjemput paksa. Ya. Kok formal sekali ya kosakatanya? Jadi untuk kepentingan apa nggak tahu. Kalau dipakai istilah menjemput paksa, ini serius yang dipakai sebutannya jemput paksa gitu? Karena identik dengan itu, saya menghindari kata yang lain. Karena begini, maaf nih Bang Moning, kalau kemudian digunakan istilah jemput paksa, seakan-akan F ini orang terdidik gitu, yang berasal dari sebuah institusi, sehingga bahasanya sedemikian formal. Silakan disimpulkan saja, silakan disimpulkan. Tetapi saya hanya mau memaparkan fakta yang didapatkan ketika bertemu dengan klien. Lalu kemudian dibilang begini, tanggal 19 itu, nanti tempatnya di mana, orangnya siapa, itu nanti diinformasikan belakangan. Lalu disepakati, karena pekerjaan itu kan harus ada upahnya. Upahnya adalah 50 juta. Oke, sampai di situ selesai. Setelah disepakati mau menerima pekerjaan itu, maka EW meminta kepada 4 teman-temannya untuk rental mobil. Karena kan harus kemudian yang bersangkutan harus dibawa dengan mobil. Kita stop sampai di situ sebentar. Angka 50 juta itu hasil negosiasi atau harga pasti yang tidak bisa ditawar-tawar? Tawaran waktu itu 50. Tanpa ada negosiasi. 50 juta keluar dari mulut EW? Keluar dari mulut F. Dari mulut F? Dari mulut F. Dan langsung diterima? Langsung diterima. Tidak ada penawaran tapi ditolak, tapi langsung diterima. EW tidak berdiskusi dulu dengan RA, AT, YRS, dan EWB tentang besaran 50 juta orang itu adalah orang yang berada di bawah EW dalam pekerjaan ini. Kayak anak buah lah begitu. Iya, betul. Tapi mereka mendengar. Mereka mendengar. Adanya dialog tentang permintaan jemput paksa, 50 juta. Iya, betul. Jadi, clear sampai di situ dan karena menyepakati bahwa pekerjaan itu diterima, maka EW sebagai koordinator dia menyiapkan teknisnya. Baik, saya masih lanjut tanya. AT, YRS, EWB, klien Bang Honi, sempat bertanya-tanya tidak? Hey EW, ini tugas apa ini? Kenapa begini? Kenapa harus begitu? Ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak? Atau langsung terima? Bang Reza, hari ini semua susah bro. Kalau pertanyaan kemudian berdampak diganti dengan yang lain, maka terima itu sebagai kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Bisa tidak kalau kemudian saya maknai bahwa AT, YRS, dan EWB ini sudah berulang kali masuk dalam situasi perbincangan semacam itu? Ada proyek serupa di waktu-waktu lalu? Pekerjaan debt collector itu kan banyak sekali. Termasuk jemput paksa? Itu yang baru, tapi sebelumnya itu mereka tidak pernah terlibat yang seperti itu. Dipastikan AT, YRS, EWB tidak pernah terima proyek jemput paksa orang, tidak pernah? Tidak pernah. Tapi EW, RA? Juga sama. RA tuh levelnya sama dengan 3 orang yang lain. Baik, berarti EW ini adalah komandannya ya. Untuk RA, AT, 5 orang itu EWB. Dia menjadi koordinatornya. Dia menjadi
orang yang dikomunikasikan dan mengkomunikasikan dengan di luar kelompok itu. Sepanjang yang Bang Honing ketahui, EW dan F ini sudah lama berkenalan satu sama lain. Enggak tahu. Tidak tahu. Enggak tahu. Tapi mereka sudah berulang kali terlibat dalam proyek. Enggak tahu tertentu. juga. Enggak tahu. Tidak ada perdebatan di kafe itu antara F dan EW tentang proyek jemput paksa ini. Kalau dari klien kami enggak ada. Everybody happy. AT, YRS, EWB melihat tidak adanya perdebatan antara F dan EW? Enggak ada. Tidak ada. Enggak ada perdebatan. Berarti kita bisa bangun asumsi bahwa F dan EW sudah lama kenal sebelumnya. Karena terbukti klien-klien Bang Honing tidak melihat adanya perdebatan antar mereka. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan EW karena dia tidak klien saya. Oke. Tetapi kalau seandainya kesimpulan seperti itu, silakan saja kita simpulkan. Karena apa? Pekerjaan dengan risiko yang tinggi hanya diberikan ke orang yang sudah saling kenal dan mungkin sudah berpengalaman. Bisa jadi begitu. AT, YRS, EWB ini latar pendidikannya apa, Bang Honing? Kalau pendidikannya bagus, dia jadi pembicara di sini, bro. Gitu ya? Ya. Paling tidak hampir semua kami orang Flores itu, orang NTT. Itu masuk ke Jakarta minimal SMA. SMA. Mereka ini lulusan SMA ya? Sebagian besar. Tetapi untuk 3 orang itu, saya belum tahu pasti, tapi sedikit sekali yang tidak tamat SMA itu. Sedikit sekali. Di Republik ini lulusan SMA sudah bisa jadi presiden. Ya. Oh begitu asal ya? ijazahnya asli. Asal ijazahnya asli. Oh, saya tidak bicara tentang siapapun. Saya ingin memastikan orang syarat menjadi presiden di Republik ini lulusan SMA minimal. Kalau harus dicek ijazahnya. Kalau ijazahnya nggak asli, ribut. Kita bisa ribut panjang. Nggak ribut. Kita bisa buat jadi asli. Oh gitu. Oh, ya. Gimana dipasang apa itu? Kita kembali ke pokok persoalan. Ini masalah serius. Jadi deal 50 juta. Okay. Lantas apa yang diperintahkan EW kepada klien-klien Bang Honing? Siapkan mobil dan setelah itu bubar. Menunggu instruksi selanjutnya. Itu tanggal 19 Agustus. Ya. Lanjut. Tanggal 20 pagi, anak-anak 3 ini atau yang ada di situ di luar EW itu nggak tahu kapan. Kita nggak tahu juga itu. Kapan kita mau mengambil seseorang itu. Siapa, apa latar belakangnya mereka nggak tahu. Tapi tanggal 20 pagi, kemudian F menelpon EW. Ya. Yuk kita ketemu. Tanggal berapa? Tanggal 20. Keesokan harinya F menelpon EW. EW ini ada di satu tempat tinggal yang sama dengan AT, YRS, dan EWB serta RA. EW ya. Satu rumah yang di Johar Baru itu. Oke. Dan yang beda itu cuman yang 3 ini mana ya? EWB itu berbeda. Jadi mereka ini mendengar ya adanya perbincangan di tanggal 20 antara F yang bukan sipil itu dengan EW. Bukan perbincangan, telepon. Ya kan? Kita ketemu dong. Jam 8 telepon. Pagi. Kemudian jam 10 mereka 10:30 mereka ketemu di salah satu kafe di daerah Salemba. Lagi-lagi semua orang ini hadir. Orang berlima plus F. 5 plus F bertemu di kafe yang sama di Jakarta. Salemba, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Oke. Dalam pertemuan itu kemudian yang bersangkutan bilang. Yang bersangkutan ini maksudnya siapa? F. Pemberi order ini bilang, nanti kita akan menuju ke salah satu mall di Kramat Jati, Lotte. Untuk karena target kita ada di sana, ada acara itu. Sedikit Bang Honing, AT, YRS dan EWB plus EW, mereka sudah tahu bahwa F ini bukan sipil. Mereka nggak tahu. Masa tidak tahu? Mereka nggak tahu. Mungkin saja EW tahu, tapi yang lain nggak tahu. Paling tidak 3 klien saya nggak tahu. Nah, 3 klien saya nggak tahu dan mereka pergi. Pertemuan itu selesai. Di pertemuan itu kemudian F ketika 5 orang sudah kumpul, dia datang dan dia bilang seperti yang tadi saya bilang. Dan kalau seandainya kamu sudah bisa dapatkan tangkap si target itu, kamu membisikkan sesuatu.
Nah, ada salam dari institusi yang besar di Republik ini. Tapi saya tidak akan munculkan di sini, biar itu materi di penyidikan. Saya belum paham, Bang Honi. Ya, biar nanti jadi misteri. Iya, ini kalimat ada salam dari lembaga tertentu. Ya, itu F yang keluarkan. F sampaikan ke EW. Sampaikan ke semua. Agar menyampaikan ke target itu. Ke target. Soal lembaga apa nanti penyidikan. Kenapa harus ada salam seperti itu? Biar nanti F yang jelaskan. Nanti dikonfrontir pada saat persidangan. Nah, wahai target, kamu dapat salam dari lembaga ini. Tolong sampaikan. Ya, begitu. Jadi ketika dibekap pertama kali di parkiran itu, itulah perkataan yang diucapkan oleh... Diucapkan atau tidak, tapi paling tidak pesan di pertemuan itu seperti itu. Karena pesannya begitu, maka EW bilang, mahal dong harganya, ini kan mainannya melibatkan banyak orang. Naik dong harganya. Dan yang tadi tidak debat 50 juta, dia bilang, enggak, gua mau 100 juta. Kata EW. Akhirnya negosiasi. Dapatnya 60 juta. Setelah disepakati 60 juta, berarti deal dong. Pekerjaan bisa dilakukan. Maka pada dibayar saat itu juga? Enggak. Oh, tidak. Kemudian F mengeluarkan uang 350.000 diberikan kepada RA. RA ini masih punya hubungan keluarga dengan EW. Untuk membeli rokok, beli lakban, beli handuk, beli masker. Itu juga perintah F. Beli barang-barang itu? Ya, direct. Memberi uang dan katakan kamu beli itu. Untuk apa dijelaskan? Nah, tidak ditanyakan. Lakban pasti bisa dipahami kalau misalnya nanti buat tutup mulut dan segala macam. Rokok iya. Karena tidak dibicarakan, tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Kemudian handuk, masker gitu. Tapi yang dipakai cuma lakban. Masker sama handuk nggak dipergunakan ketika mereka tangkap. Jadi begitu. Iya. Sesudah itu mereka ke parkiran di Kramat Jati menunggu dan disinyalir dari klien kami ketika ketemu dengan mereka itu sudah ada yang mengintai sehingga tahu bahwa kalian harus parkir. Kalau kita lihat di CCTV itu di samping persis di samping mobil korban. Bayangkan saja 5 orang itu tidak tahu siapa targetnya, apa mobil target segala macam, tapi ditempatkan di situ. Foto diperlihatkan tidak? Enggak. Nama tidak disebut? Enggak. Masa sih Bang? Enggak. Mau menjemput paksa seseorang? Karena semua diperintahkan real time pada saat sudah di lokasi. Memang begitu? Prakteknya begitu? Setiap kali jemput paksa? Enggak, bukan setiap kali. Itu pertanyaan jebakan. Jadi untuk operasi itu begitu metodenya. Sekarang saya begini. Bang Honing tentu ingin mengatakan bahwa seluruh klien Bang Honing tidak pernah melakukan jemput paksa sebelumnya. Kan? Tapi sekarang nalar sederhana. Kalau memang awam, kalau memang mereka tidak punya pengalaman, pasti akan bertanya-tanya, siapa yang mau kita jemput? Mana fotonya? Cirinya seperti apa? Namanya siapa? Dan seterusnya. Jadi di dunia, quote and quote ya, saya minta maaf kalau nanti ada yang menganggap saya keliru, menempatkan diksi preman misalnya. Itu bukan hal yang luar biasa hebat. Menangkap orang, masukin orang untuk sesaat dengan bayaran tertentu, itu sesuatu yang tidak terlalu luar biasa. Tetapi dengan semuanya serba tertutup dan dilakukan pada saat sudah di lokasi baru, oh ini orangnya. Nah, siapa yang mendireksi itu? Karena mereka punya koordinator ya, yang berkomunikasi dengan pengintai katakanlah. Kalau F ini sih bisa masuk kategori yang mengintai juga. Ya, EW. Jadi begitu. Jadi, Oke, lantas mobil mereka parkirlah di pertokoan itu. Ya, di samping. Jadi ketika yang bersangkutan, saya kemudian mencoba melihat real time ya. Ternyata dari informasi yang saya dapat,
dari jam 2 sampai dengan jam setengah 5 itu yang bersangkutan target ada di sana, ada rapat. Kemudian dia keluar ke parkiran itu 14.49. Yang saya dapat informasi juga setelah dia sholat. Kemudian dia mau ke mobil, dari situ kemudian dibekap, dimasukkan ke mobil. Jadi dalam mobil yang putih itu, jadi 6 orang, 5 plus dengan yang bersangkutan. Ya. Nah, kapan berarti 5 orang ini, 5 orang penculik ini tahu persis bahwa itu dia target kita? Pasti ada yang menginformasikan. Lewat telepon? Ya, pasti ada yang menginformasikan. Dan komunikasinya ke EW? Ke EW. Lalu EW yang memberi instruksi kepada 4 orang temannya ini. Itu dia target kita, gitu? Iya. Jadi itu. Anak-anak ngambil, masukkan ke mobil, kemudian ditaruh di jok tengah. Jadi yang nyetir itu namanya EWB, kemudian di sampingnya EW, kemudian yang paling belakang itu adalah si RA. Di kursi belakang. Barisan belakang. Ya. Yang mengapit. Nah, yang mengapit 2 korban? Itu AT sama GRS. Ya. Apa yang dilakukan di dalam mobil terhadap almarhum Ilham Pradipta? Di dalam mobil ya dilakban untuk tidak ngomong, kemudian yang bersangkutan kalian salah nangkap orang gitu. Tapi karena ordernya begitu ya udah jalan saja, mereka keluar dari situ. Enggak. Masa? Enggak. Saya bayangkan almarhum ini kabarnya adalah guru kempo bela diri. Enggak, mereka enggak. Jadi setelah itu cuman dibekap aja supaya dia tidak bergerak. Ya. Nah, lalu diarahkan untuk menuju ke Kemayoran. Kemayoran di lapangan terbang itu yang di situ sudah agak malam karena dari situ sekitar jam 5 keluar dari situ. Sampai di sana diikuti. Nah, tadi kan kita masih samar-samar itu. Bagaimana pengintaian dilakukan terhadap operasi yang dilakukan oleh adik-adik saya itu. Ya. Nah, mereka menjadi yakin bahwa mereka sedang diintai untuk pekerjaan itu adalah ketika keluar dari situ, 3 mobil mengikuti mereka dari belakang. Keluar dari pertokoan itu? Keluar dari pertokoan itu. Kemudian diarahkan ke Kemayoran. 3 mobil? 3 mobil. Nah, ketika mereka sampai di Kemayoran, sudah ada 3 mobil yang tunggu. Itulah mobil yang mengikuti sejak dari pertokoan? 3 mobil yang tunggu, itu mobil Fortuner. Lain lagi? Lain lagi. Bukan mobil yang... Lain lagi. Oke. Nah, sudah tunggu. Jadi, arahnya dari Lotte ke Kemayoran, itu juga tidak didesain dari kemarin atau pada saat pertemuan pagi. Ketika korban sudah ada di atas mobil, kemudian diarahkan kita ke Kemayoran. Jadi saya bayangkan di dalam mobil komunikasi intens ya, antara EW dan pihak-pihak lain. Ya, saya tidak menyebut ini ya. Meskipun kalau kita lihat dari frekuensi komunikasi, kita bisa menebak-nebak siapa yang menelpon. Tapi biarkan saja nanti di persidangan. Oke, lanjut. Nah, di Kemayoran. Kemudian sampai di Kemayoran, turun. Nah, katanya kita serahkan ke yang lain. Turun, kemudian dia turun. Nah, karena dia bergerak, lakbannya turun dan dia teriak juga. Turun dari mulut? Turun dari mulut. Berarti ditutup semua? Cuman mulutnya aja. Mata tidak ditutup? Hidung tidak ditutup pasti ya? Kemudian pada saat itulah, karena tangannya bergerak, tidak ada pengikat. Tidak ada pengikat. Lalu di dekat-dekat situ ada, ketika keluar dari mobil, Ewe lihat ada ada tali pendek rafia. Rafia yang ada di dekat mobil itu kemudian diikat dan berpindah tangan. Selesai tugas mereka. Selesai tugas mereka, lalu mereka pulang. Sebentar. Di Kemayoran, berapa orang yang ditemui oleh para penculik ini? Mereka nggak kenal. Dan apa ini mereka? Mereka nggak, karena semua pakai pakai penutup muka. Penutup muka. Jadi mereka nggak kenal. Jadi semua orang yang ditemui di Kemayoran yang menerima penyerahan korban itu semua memakai penutup muka. Mereka tidak kenal sama sekali.
Jadi setelah taruh ya pergi. Tugasnya sudah selesai, diambil seperti kita pindahkan barang aja. Nah, setelah itu 5 orang pulang dan dalam perjalanan sama F diarahkan untuk ke Rawamangun RCC, lapangan. Cempaka Putih. Cempaka Putih. Sampai di situ, mereka F sampai di situ, dan di situ F menyerahkan uang 40 juta dari 60. Kesepakatannya 60. 40 juta. Karena 40 juta itulah maka masing-masing adik-adik ini dapat 88 juta. Nah, soal sesudah itu selesai, mereka pulang ke Johar Baru dan yang satunya lagi ke Galian sana di bukan Cawang itu yang ke arah Kalimalang. Begitu. Jadi bubar lah di situ. Bubar di situ. Misi selesai. Tidak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi. Kalau gitu saya mau tanya dulu. Di pertokoan itu, Lotte tadi namanya, kan sudah diperkirakan di situ ada CCTV, di situ ada banyak orang, karena kan tempat biasa, kan tempat umum. Kenapa para penculik ini tetap mau menjemput paksa di tempat yang seterbuka itu? Karena bagi mereka ini pekerjaan. Bro, even pekerjaan seperti itu di Jakarta susah, Rin. Ya. Dan bro, jangan bayangkan bahwa orang-orang seperti mereka menghitung resiko serigit yang kita pikirkan. Termasuk ada CCTV atau tidak. Dan dalam benak mereka tidak ada persekongkolan untuk kemudian menghilangkan nyawa dan segala macam. Hanya sekedar ya tangkap ya selesai. Namun karena kita berbincang disaksikan jutaan manusia, kita harus samakan persepsi kita betul. Bahwa ini bukan perbuatan yang terbenarkan. Ya enggak. Okay. Saya atas nama 3 klien saya, atas nama masyarakat Forum Pemuda NTT, turut merasa berduka cita, menyesal, juga marah dengan apa yang dilakukan adik-adik. Ya, kita jujur kita ikut merasakan sedih lah. Orang 37 tahun, kepala cabang, kemudian punya keluarga, pasti kalau dia punya anak, anaknya masih kecil, mati sia-sia gitu. Ya, kita tidak membenarkan mereka lakukan ini. Tetapi karena ini deliknya pidana dan mereka harus tahu bahwa hukuman yang akan mereka dapatkan adalah setimpal dengan perbuatan mereka. Baik. Kalau kita tidak melakukan pembelaan, kita khawatir kemudian beban yang ditimpakan mereka melampaui apa yang mereka lakukan secara pidana. Jadi itu sih pada posisi itu. Tapi kalau bilang marah-marah, kecewa-kecewa, nggak suka ya. Tapi ya itu harus kita terima fakta. Misi selesai, masing-masing pulang. Sebagian besar ke Johar Baru. Ya. Nah, Adrianus Agal, sebagaimana yang saya simak di pemberitaan, kemudian menerima telepon lagi. Si EW ini menerima telepon lagi. Supaya kalimat saya tidak mengundang keliru tafsir, Adrianus Agal adalah kuasa hukum EW. Ya. Kata Adrianus Agal, EW menerima telepon lagi dari F. Betul? Pertama, untuk jemput EW jenazah. Itu bukan klien saya, jadi saya nggak bisa mengkonfirmasi itu. Tetapi yang saya pastikan adalah sampai tadi di Polda itu semalam, kenapa kami ke Polda lagi? Karena semalam si EW pingin kami menjadi kuasa hukumnya. EW ingin Bang Honing dan kawan-kawan dan 27 orang lainnya menjadi kuasa hukumnya. Mengganti Adrianus Agal? Tidak mengganti. Karena sampai sekarang Adrianus Agal itu belum pernah ketemu EW. Dan dia kuasa hukumnya bukan? Dan sampai sekarang EW tidak pernah tanda tangan surat kuasa atas nama Adrianus Agal. Jadi mungkin keluarga. Sampai tadi malam, sampai tadi pagi pun EW ini belum pernah ketemu dengan Adrianus Agal. Belum pernah. Lalu Adrianus Agal bisa bikin cerita yang kemudian disampaikan ke publik itu dari mana? Sesama pengacara, ada kode etik untuk tidak mengkomentari pekerjaan sejawat yang lain. Sebentar, saya bingung nih. Bang Honing seingat saya malah belum bicara kan di media kan? Ya. Ini baru kali pertama Bang Honing bicara. Ya. Adrianus Agal
advokat, Iya. sudah banyak bicara di media. Iya. Tapi Bang Honing katakan barusan, Iya. Adrianus Agal belum pernah bertemu dengan orang-orang ini. Sekali lagi, jadi dari mana Adrianus Agal bisa bikin cerita sedemikian rupa? Kalau itu tanya Adrianus Agalnya. Masa tanya ke gua? Begitu. Adrianus Agal ini pengacara disediakan negara? Enggak. Mereka satu kampung. Di Flores, Agal, kemudian si RA, kemudian EW itu datang dari satu komunitas, satu kampung, satu Bang Honing region. tahu dari mana bahwa Adrianus Agal belum pernah bertemu? Kan saya baru tadi di Polda. Ya tentu Bang Honing akan bertanya kan, lantas. Saya nggak nanya. Karena itu profesi saya dengan Agal itu sama. Saya punya kode etik untuk tidak mengkomentari pekerjaan dari teman sejawat. Oke, kalau begitu, segala narasi yang disampaikan oleh Adrianus Agal kepada media, itu bisa dikonfirmasi tidak? Bisa dong. Pertama, ketika menyatakan mewakili EW dan 4 TSK yang lain. Ya. Ternyata tidak, karena 3 TSK punya kami. Ternyata tidak. Nah, Satu. yang satunya lagi bukan dia juga. Oke, lanjut. Kemudian sampai dengan tadi kita sudah siapkan draft. Karena permintaan si EW semalam untuk menjadi kuasa hukumnya, kita sudah siapkan. Tetapi ketika sudah sampai mau tanda tangan, dan ini bisa dikonfirmasi. Nah, Tidakkah situasi ini merugikan kerja Bang Honing? Enggak juga. Karena sudah kadung terkonstruksi kronologi sebagaimana yang diutarakan oleh Adrianus Agal. Kan persepsi publik itu tidak kemudian serta-merta itu menjadi dasar untuk putusan terhadap mereka diambil. Enggak ada itu. Enggak ada. Bagi saya sih yang penting adalah apa yang ditertulis di BAP pada saat penyidikan, kemudian menjadi bahan untuk kemudian JPU melakukan tuntutan dan hakim akan memutus itu. Terus terang saya agak pusing nih, Bang Honing. Saya jadi agak pusing. Jadi saya mau pakai asumsi yang mana ini? Setelah mereka kembali ke rumah Johar Baru, tidak benar ada telepon lagi dari F kepada EW untuk menjemput target yang sudah diketahui sudah meninggal dunia. Hubungan antara F dan EW pasca bubar dari RCC itu udah nggak ada yang tahu karena sudah tidak bersama dengan adik-adik itu. Oh, karena EW ini ke kampung? Enggak, jadi ke tadi Kalimalang? Enggak, EW itu seperti yang diceritakan, mereka tidak pernah lagi dihubungi EW untuk aktivitas apapun pasca selesai dari RCC. Ya. Apakah EW masih berhubungan dengan F atau berhubungan dengan yang lain? Klien saya nggak tahu. Tapi bukankah, tolong saya dikoreksi, bukankah kemudian mereka ini yang sudah jemput paksa itu kembali untuk mengambil target yang kemudian sudah tidak lagi bernyawa? Nggak ada. Mereka tidak ada urusan dengan itu. Ya. Bang Honing bisa simak loh di media itu loh, Bang. Enggak, media itu kan karena informasi yang muncul dari seseorang yang menyatakan dirinya menjadi penasehat hukum dari EW. Itu kan konstruksinya. Tetapi tentang kronologis kasus dan peran masing-masing, saya tetap bertahan dengan apa yang diceritakan 3 orang itu, plus 4 sebenarnya. Karena di pengacara yang RA tadi, meskipun mereka jalan sendiri, tapi tetap koordinasi. Dan itu similar. Jadi sama aja. Nah, tapi kan menjadi naif, seseorang menceritakan itu, padahal dia belum pernah ketemu. Iyalah, menjadi naif, basis pembuktiannya itu juga dia belum pernah berkomunikasi langsung dengan seseorang yang dinyatakan sebagai prinsipalnya. Itu kan problem. Tapi saya fokus ke 3 klien saya itu.
Saya harus berulang kali menggunakan kata pembukanya jadi nih. Iya. Jadi 3 orang ini tidak pernah lagi bertemu dengan target. Nggak pernah lagi. Dengan almarhum tidak pernah. Nggak pernah lagi. Lantas yang maaf kata ini menggeletakkan tubuh almarhum begitu saja di daerah Bekasi itu siapa? Nggak, itu nggak tahu. Bukan klien Bang Honi. Bukan saya, bukan klien kami, bukan. Jadi begini, kalau kita mau di luar urusan apa namanya pembelaan itu, kalau kita mau mengkonstruksi kasus ini kan sebetulnya ada apa namanya yang mengambil bagian aktor intelektualnya. Iya, iya. Kemudian dari aktor intelektualnya kemudian turun yang berikutnya. Kita menyebutnya sebagai klaster ya. Klaster pertama kategori itu. Yang kedua adalah pengintai. Klaster 1 adalah apa yang disebut sebagai aktor intelektual. Aktor intelektual. Oke, lanjut. Yang kedua pengintai yang menghubungkan bla 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 bla. Kemudian yang ketiga yang menjemput paksa itu. Inilah klien-kliennya Bang Oning. Ya. Yang keempat yang mengeksekusi. Mengeksekusi di sini dalam pengertian? Yang mengeksekusi yang kemudian menyebabkan kematian. Oke. Karena sesudah di Kemayoran itu kan klien saya sudah tidak ambil bagian dalam proses itu. Dan seluruh klien Bang Honing tidak tahu siapa saja yang ada di klaster 4 ini. Tidak tahu. Yaitu eksekutor itu. Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, mungkin pada kesempatan ini ada pentingnya juga Madilog. Ya. Untuk kemudian secara serius menemukan klaster eksekutor itu. Ini yang disebut-sebut sebagai otak aktor intelektual, benarkah? Itu biar polisi, karena saya tidak berinteraksi dengan mereka. Karena sudah ketemu mereka? Enggak dong, kan bukan klien, jadi tidak mungkin ketemu. Saya hanya bertemu, kami hanya punya tanggung jawab untuk 3 klien itu. Sebagaimana tadi di awal diskusi kita, Bang Honi, dari pemberitaan di media saya tangkap bahwa sudah 15 orang yang diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya. Ini kan kita bisa lihat nih hanya ada 8 foto plus 2 orang lagi yang tidak ada fotonya, jadi total ada 10. 5 orang ini siapa ya? Nggak tahu. Adakah kemungkinan 5 orang ini eksekutor? Nggak tahu juga. Biar polisi aja. Nanti penyidik nanti yang memunculkan. Karena setelah kejadian diketahui bahwa F itu ternyata aparat, maka ada juga. Tapi kan sistem peradilan di lembaga militer itu kan berbeda. Militer? Ya. Berarti F ini militer? Ya. Tentara gitu ya? Ya. Dari matra apa? Ya nanti di ini aja di penyidikan. Kita tunggu pengumuman resminya ya. Jadi begitu. Nah, kenapa militer? Karena adik-adik saya itu diperiksa, dimintain keterangan oleh Denpom. Sebagai saksi. Oleh Polda iya, oleh Denpom juga iya. Denpom mereka sebagai saksi, kemudian kalau Polda mereka sebagai tersangka. Diperiksa oleh Denpom di mana? Tetap di Polda. Ruang tahanan Polda. Tetap. Jadi begitu. Seputar apa pemeriksaan oleh Denpom? Tetap hanya keterkaitan antara si F yang apa namanya yang memberikan order, dan apa yang mereka ketahui tentang F. Lalu apa yang disampaikan oleh sangat klien? Terbatas karena mereka tidak berinteraksi. Sangat terbatas. Diminta tidak mengidentifikasi apakah F ini wajahnya, fotonya ini? Ya, mereka tahu. Oke, masih diingat ya? Masih diingat. Karena tanggal 19 ketemu, tanggal 20 pagi ketemu, tanggal 20 malam ketemu lagi di RCC pada saat penyerahan uang. Jadi mereka hafal wajah F. Di dalam mobil, perbincangan apa yang berlangsung antara para penjemput paksa atau penculik itu dengan korban? Dia hanya bilang salah tangkap. Karena ya nggak mungkin, karena dia di lakban mulutnya, jadi nggak mungkin ada. Jadi begitu. Tapi mata tidak ditutup. Enggak. Ih, berani ya. Maksud saya begini loh, berani loh klien-klien Bang Honi. Enggak, karena mereka tidak membayangkan bahwa akan berakibat sefatal itu. Mereka nggak membayangkan. Mereka kaget juga. Makanya ketika yang lainnya ditangkap di Johar 3 orang itu, sopir yang ada di Kalimalang si EWB. Dia telepon, saya menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Kemana? Ya ke polisi.
Maksud saya di kantor yang mana? Polres kah? Polda? Menyerahkan diri ke Polda tapi dijemput. Oh. Nah, saya di sini tapi jangan di rumah, di jalan aja nanti polisi datang. Nah, karena anak-anak ini kooperatif. Kenapa EWB memilih untuk mengambil sikap seperti itu? Enggak, karena dia tidak menyangka bahwa dampaknya seperti itu. Daripada dikejar-kejar segala macam, enggak, gue kooperatif. Bahkan mereka 3 yang kita tangani itu, mereka bersedia menjadi justice collaborator untuk kemudian mengungkap kasus ini secara terang benderang. Yang dikabarkan ditangkap oleh kepolisian di Labuan Bajo itu siapa? EW. Nah. Dia kenapa pergi ke Labuan Bajo? Ya pasti melarikan diri. Kenapa harus sedemikian jauh melarikan dirinya? Pasti komunikasi. Dan saya bisa menduga-duga karena intensitas komunikasi dia dengan F berlangsung tinggi, terus ya. Bisa jadi direncanakan atau tidak direncanakan, pasti diinformasikan bahwa korban meninggal. Lalu panik nih. Panik. Ya. EW panik. Nah, untuk seperti apa biar nanti di EW aja yang akan menjelaskan kenapa dia pergi ketika teman-temannya yang lain tidak. Gitu. 3 orang AT, YRS, EWB, kapan mereka mengetahui bahwa ternyata orang yang dijemput paksa itu ternyata sudah dalam kondisi meninggal dunia? Kan 21 pagi kan sudah rame itu. Jadi mereka tahu dari media. Mereka tahu dari media dan kemudian dijemput dan mereka tidak ada perlawanan apa-apa. Tidak ada perlawanan. Kooperatif. Sudah di BAP. Ya. BAP sudah selesai. Sudah selesai. Nah, berkas di mana itu sekarang? Masih di kepolisian? Masih di kepolisian, belum. Nah, justru ini bisa dikonfirmasi kembali bahwa di Polda ini teman-teman polisi juga senang karena 4 ini di luar EW sangat kooperatif dan menceritakan apa adanya. Sehingga apa? Sehingga pasal yang dikenakan ketika surat pemberitahuan tentang penangkapan dan penahanan, pasalnya 328 dan 333. Yaitu? Ya. 328 tentang penculikan, 333 tentang merampas hak kemerdekaan. Tidak ada pasal 340, 338 pembunuhan berencana tidak ada. Pasal penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia tidak ada. Pasal pengeroyokan nggak ada. Ya kan? Sebatas pasal penculikan aja. Nah, justru karena mereka sudah sampai di situ, maka kita bersama-sama harus mendorong supaya memastikan siapa eksekutornya. Jadi Bang Honing ini tidak membangun sebuah strategi pembelaan bahwa klien kami tidak melakukan apapun, bukan begitu ya? Enggak dong. Tapi ingin mengatakan kepada majelis hakim bahwa mereka lakukan ini loh. Yang dilakukan ini loh, yaitu penjemputan paksa. Ya. Sebatas itu. Sebatas itu. Apakah saya sebagai klien, sebagai penasihat hukum, ya saya akan semaksimal mungkin mereka dihukum atas perbuatan mereka. Tidak boleh lebih. Nah, supaya tidak boleh lebih, maka kita sama-sama untuk menghindari misteri kematian yang tidak terjawab siapa pelakunya, kita harus sama-sama menjaga kasus ini. Ya, menjaga kasus ini. Ya, sebagai pengamat, orang yang mengerti segala macam, kita bisa bahas ini sangat lebar. Ya. Tapi saya benar-benar fokus untuk berbicara atas nama 3 klien saya. 3 klien Bang Honing tidak pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya? Sejauh ini sih tidak. Jadi ini adalah catatan, ya apa boleh buat ya, akan jadi catatan kriminal pertama yang mereka lakukan. Ya, bisa jadi karena tidak mengerti, bisa jadi karena kebutuhan ekonomi yang lagi tidak baik-baik saja ini. Jadi setiap ada peluang, ada pekerjaan yang kemudian dibayar dengan pantas. Nah, tapi saya tidak yakin adik-adik saya berani kalau dari awal kita tangkap orang mau dibunuh itu. Mereka pasti nggak mau. Kalau sejak awal mereka tahu bahwa ini misinya adalah berujung orang meninggal, akan ditolak. Pasti nggak mau. Pasti nggak mau. Saya pastikan mereka nggak mau. Kalau jemput paksa saja oke lah. Ya oke lah. Ya kan, dapat 60 juta kan kalau dibagi-bagi kan 10-10 kan masih dapat lah. Walaupun itu tetap pidana kan ya. Walaupun itu tetap harus kita sepakati sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan. Gitu. Iya. Terakhir, Bang Honing, praktis Bang Honing tidak tahu mereka ini siapa? Saya nggak kenal. Saya dari 15 itu saya dapat di media, kemudian ditangkap di PIK,
ada yang ditangkap di Solo, Ya. ada yang latar belakangnya militer, ada yang baru ditangkap belakangan yang mengerti IT dan segala macam. Itu ranah yang bukan menjadi tanggung jawab saya. Saya fokus di 3 klien itu, dan saya akan menjaga supaya mereka dihukum sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Baik. Jadi begitu. Honing Sani STSH MH yang merupakan kuasa hukum dari setidaknya sejauh ini adalah 3 orang tersangka dalam kasus penculikan Kepala Cabang BRI sekaligus anggota tim pembela Forum Pemuda Cendana Wangi NTT. Terima kasih sudah datang ke ruang diskusi Madilog. Terima kasih banyak, Bro. Terima kasih. Yeah.